Shalom semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang kitab Pengkhotbah. Karena sebelumnya kita berbicara tentang kitab Amsal, sekarang kita kitab Pengkhotbah ya. Nah, kitab Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo, sama seperti kitab Amsal juga ditulis oleh Raja Salomo, tetapi ada timeline yang berbeda. Nah, tapi sebelum kita ngomongin timelinenya, saya ingin memberitahu dulu mengapa kita perlu membaca kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu mengapa kita perlu membacanya? Yang pertama adalah agar kita bisa mengerti kisah hidupnya Salomo dan penyesalannya. Khususnya sih dalam penyesalannya. Agar kita itu bisa, jangan sampai kita itu jatuh ke dalam hal yang sama gitu loh. Karena Salomo ini adalah raja yang sangat luar biasa. Karena di dalam kitab Pengkhotbah ini setelah Raja Salomo itu jatuh dalam dosa dan dia sudah bertobat. Kalau di kitab Amsal dan di kitab Kidung Agung itu sebelum Raja Salomo itu jatuh ke dalam dosa. Nah, dosanya itu apa? Kalau misalnya kita lihat di Alkitab, dosanya itu adalah dia menyembah Allah lain gara-gara dia terlalu punya banyak gundik, terlalu punya banyak istri. Nah, karena seperti itulah dia akhirnya jatuh dalam dosa dan dia menyembah Allah lain selain daripada Tuhan Allah Israel. Nah, pada saat itu adalah Tuhan Yesus juga, tapi Tuhan Yesus belum menyatakan diri ya. Nah, jadi kita perlu membaca kitab Pengkhotbah ini gitu loh. Dan itu adalah timelinenya. Nah, pada saat dia bertobat, dia menulislah kitab Pengkhotbah ini. Nah, mengapa kita perlu membaca kitab Pengkhotbah ini? Agar kita jangan sampai seperti Raja Salomo. Raja Salomo itu bisa dilihat tuh kurang apa sih dia? Bisa dibilang itu harta tata wanita, dia itu semua tuh ada. Harta, dia orang kaya ya kan. Bapaknya itu orang kaya, seorang raja, namanya Daud. Dia punya tata, dia seorang raja, penggantinya Raja Daud. Dan dia punya wanita banyak banget, ada 1.000. Dia punya perempuan tuh 1.000. Satu pun disebut 1.001, satu pun itu adalah gadis Sunam itu yang ada di dalam kitab Kidung Agung yang nanti kita akan bahas juga ya nanti ya. Nah, mengapa kita perlu membaca ini? Agar kita jangan sampai jatuh ke dalam dosa yang sama. Kita langsung buka saja ya di Pengkhotbah 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik. Nah, ini adalah Raja Salomo, dia ngomong begitu. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku, itulah buah segala jeripayaku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Jadi kalau teman-teman baca ya di kitab Pengkhotbah ini dari awal sampai akhir itu rasa-rasanya kayaknya putus asa banget. Rasanya itu kayak tidak ada harapan banget. Nah, inilah penyesalan dari Raja Salomo. Karena Raja Salomo itu punya istri yang cantik, yang luar biasa, yang setia sama dia. Tapi kemungkinan besar istri pertama dia itu meninggal antara dua ya. Antara pertama karena sakit, kedua atau mungkin karena stres. Karena Raja Salomo ini ada banyak sekali wanita. Nah, jangan sampai kita ini seperti ini. Apalagi orang-orang zaman sekarang itu selalu mencarinya uang, uang, dan uang. Dari sini kita bisa lihat nih, Raja Salomo. Bisa dikatakan Tuhan mengizinkan Salomo ini menjadi contoh untuk kita semua. Bahwa yang namanya harta tata wanita atau harta tata laki-laki, itu semua tidak ada gunanya kalau kita tidak mencari Tuhan Yesus. Itu semua akan menjadi sia-sia. Makanya pada saat Salomo belum jatuh ke dalam dosa, kita baca di Amsal itu kan ada tertulis begini kan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi segala sesuatu kita harus belajar untuk takut akan Tuhan dulu. Kitab Pengkhotbah mengajarkan kepada kita supaya mengingatkan kita semua bahwa ujung-ujungnya itu bukanlah tentang kekayaan, ujung-ujungnya itu bukanlah tata, ujung-ujungnya itu bukan tentang pasangan, ujung-ujungnya itu adalah mengenal akan Tuhan. Dari sini kita juga bisa melihat bahwa betapa menyesalnya seorang Salomo. Karena mungkin saat itu dia berpikir bahwa dia punya gadis yang sangat luar biasa yang bakal mendukung dia pada saat dia jatuh seperti ini. 1.000 wanita itu tidak ada satupun yang memuaskan dia.
Dan ternyata kalau misalnya teman-teman nanti baca di pasal yang terakhir, dia mengatakan kurang lebih kata-katanya itu adalah ujung-ujungnya itu adalah mengenal Tuhan. Takutlah akan Allah. Jadi kita bisa belajar ini tentang penyesalan Salomo supaya kita belajar bahwa jangan cuma cari uang dalam hidup ini. Bukan berarti kita nggak perlu uang, bukan berarti kita itu tidak perlu bekerja. Kita semua perlu bekerja, kita semua perlu uang. Tapi jangan sampai karena kita stres, karena terlalu mencari uang. Jangan sampai kita stres, jangan sampai kita membuang hak yang sudah kita punya, yaitu kita punya Tuhan Yesus. Lalu kita buang begitu saja, hanya karena kita mau mencari keuangan kita untuk lebih lagi. Kita menghalalkan segala cara. Kita pacaran sana dan sini. Kita mencari wanita ini dan itu. Sampai kita meninggalkan iman kita kepada Yesus. Jangan sampai begitu. Kita belajar dari Salomo. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan, atau mungkin teman-teman ingin menasihati teman-temannya, atau kenalan siapalah, atau papa mama, ya, tepat sekali kitab pengkhotbah ini untuk kita semua, terutama orang-orang yang mungkin merasa bahwa kalau saya punya ini barulah hati saya itu damai. Kalau saya punya A, barulah saya melayani Tuhan. Kalau saya udah mencapai ini, barulah saya akan bahagia. Justru kalau ketika kita sudah dapat, kita bukannya bahagia, malah kita khawatir. Kalau kita baca kitab pengkhotbah ini, kita diajarkan, kalau kita dapat, justru kita malah memikirkannya. Kenapa? Karena takut hilang. Kalau teman-teman misalnya butuh dana misalnya 1 miliar, atau teman-teman dapat misalnya jackpot 1 miliar, teman-teman mungkin nggak langsung menghabiskannya dalam sekejap, tapi kan pasti dijaga banget tuh 1 miliar itu kan. Atau misalnya teman-teman punya rumah, teman-teman punya properti apalah ini dan itu, pasti ada ketakutan karena kehilangan itu. Karena kita pengkhotbah itu mengajarkan kepada kita, ujung-ujungnya itu bukan tentang yang namanya uang. Kan dari sini dia bilang apa? Aku mengumpulkan harta bagiku, perak dan emas. Dia sudah berusaha, kurang apa dia? Dia kalau disebut pinter, dia juga pinter. Raja Salomo adalah raja yang paling kaya. Bahkan kalau misalnya dikalkulasikan saat ini, mungkin kalau dimasukkan ke dalam sejarah, dia adalah raja yang paling kaya dari awal sampai akhir. Tidak ada satupun yang seperti dia. Karena di zaman dia pun, emas pun bisa turun harganya cuma gara-gara dia. Bahkan perak pun tidak ada artinya di zaman dia. Kurang apa orang ini? Jadi kalau misalnya di antara kamu yang berpikir tunggu saya kaya, tunggu saya ini dan itu, apalagi mungkin meyakinkan diri bahwa ketika saya kaya atau ketika saya nanti punya ini dan itu, saya baru berbuat baik, saya akan membantu banyak orang. Tapi pada faktanya ketika sekarang ini kamu tidak bantu orang, itu tidak akan mungkin terjadi, teman-teman. Karena kita bisa belajar dari si Salomo ini. Salomo ini pinter. Dia punya hikmat yang luar biasa. Bahkan sampai Ratu Negeri Sheba pun belajar dari dia. Sangat luar biasa ini orang. Tapi seluar biasanya kita akan tetap jatuh kalau kita tanpa Tuhan Yesus. Orang pintar ataupun orang yang tidak pintar, perlu Tuhan Yesus. Orang kaya atau tidak kaya, perlu Tuhan Yesus. Kitab pengkhotbah ini membuat kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan, semuanya harus Yesus dulu. Kalau bukan Yesus, ujung-ujungnya pasti salah. Kalau kamu mencari uang, hanya sekedar mencari uang, ujung-ujungnya kamu akan kecewa. Karena uang itu bisa diambil orang. Kalau kamu hanya fokus kepada untuk jenjang karirmu saja, jenjang karirmu itu bisa diambil Tuhan. Atau mungkin Tuhan tidak akan ambil lah ya. Tapi setan bisa menghancurkan itu dalam sekejap kalau kamu tidak berjaga-jaga. Jadi kita bisa belajar nih. Jadi sebelum teman-teman menjadi orang yang kaya, sebelum teman-teman menjadi orang yang diberkati, bacalah kitab pengkhotbah ini. Supaya teman-teman bisa melihat, jangan sampai seperti Salomo. Dia pintar, dia punya segala sesuatu, tapi dia lupa satu hal. Dia lupa bahwa yang maha tinggi itulah tetap yang tertinggi, bukan dirinya yang tertinggi. Ya, amin. Thank you, and God bless you.